Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Piska Dwi Ariyanti dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jaringan epidermis. Apa itu epidermis? Jaringan epidermis adalah jaringan tumbuh-tumbuhan yang terletak paling luar. Jaringan epidermis menutupi seluruh tumbuh-tumbuhan mulai dari akar, batang, hingga daun. Biasanya epidermis hanya terdiri dari selapis sel yang berbentuk pipih dan rapat. Fungsi jaringan epidermis adalah sebagai pelindung jaringan di dalamnya serta sebagai tempat pertukaran zat. Jaringan epidermis daun terdapat di permukaan atas dan permukaan bawah daun. Jaringan epidermis dan daun tidak mempunyai kloroplas kecuali pada bagian sel penutup stomata. Epidermis berfungsi sebagai pelindung terhadap hilangnya air karena penguapan, membatasi transpirasi, kerusakan mekanik, misal diinjak-injak, perubahan temperatur dan hilangnya zat-zat makanan, angin, hujan, dan lain-lain. Ciri-ciri jaringan epidermis: 1. Tersusun dari sel-sel hidup. 2. Terdiri atas satu lapis sel tunggal. 3. Beragam bentuk, ukuran, dan susunannya, tetapi biasanya tersusun rapat, tidak ada ruangan antar sel. 4. Tidak memiliki klorofil. 5. Dinding sel jaringan epidermis sebagian luar yang berbatasan dengan udara mengalami penebalan, sedangkan dinding sel jaringan epidermis bagian dalam yang berbatasan dengan jaringan lain dinding sel tetap tipis. Jaringan epidermis mengalami modifikasi membentuk derivat jaringan epidermis, misal stomata, trikomata, rambut-rambut, spina, duri, filamen, sel kipas, sel bersih, sel silika. Selain itu, fungsi epidermis secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu sebagai pelindung. 1. Sebagai pelindung terhadap hilangnya air karena adanya penguapan. 2. Sebagai pelindung terhadap kerusakan mekanik. 3. Sebagai pelindung terhadap perubahannya temperatur. 4. Sebagai pelindung terhadap hilangnya zat-zat makanan. Jenis jaringan epidermis, struktur, morfologi, dan anatomi jaringan epidermis. Jaringan epidermis sebagai jaringan yang berfungsi sebagai pelindung mempunyai struktur, morfologi, dan anatomi yang kokoh. Jaringan epidermis terhitung kokoh karena tersusun dari sel yang serapat satu sama lain. Struktur morfologi jaringan epidermis pada daun. Epidermis merupakan lapisan terluar daun. Ada epidermis atas dan epidermis bawah. Pada permukaan daun bagian bawah biasa ditemukan bentuk modifikasi dari sel-sel epidermis, yaitu berupa sel penutup pada stomata. Stomata atau mulut daun merupakan lubang kecil atau pori yang diapit oleh dua sel penjaga. Jaringan epidermis pada batang. Batang dikotil, terdiri atas selapis sel yang tersusun rapat, tidak mempunyai ruang antar sel. Epidermis pada batang dikotil mempunyai kutikula serta dinding sel berkutin yang terdapat pada bagian paling luar. Padanya terdapat stomata dan berbagai trikomata. Fungsi epidermis untuk melindungi jaringan di bawahnya. Batang monokotil. Pada batang monokotil, epidermis terdiri dari satu lapis sel, batas antara korteks dan stele. Umumnya tidak jelas. Pada stele monokotil terdapat ikatan pembuluh yang menyebar dan bertipe kolateral tertutup, yang artinya di antara xilem dan flum tidak ditemukan kambium. Jaringan epidermis pada akar. Epidermis dan bulu akar. Epidermis terdiri dari sel-sel yang rapat tanpa ruang antar sel, berdinding tipis, memanjang sejajar sumbu akar. Pada penampang melintang berbentuk membulat. Dinding sel disusun oleh solusa dan pektin yang menyerap air. Jenis jaringan epidermis. 1. Akar rambut merupakan metamorfosis epidermis yang mempengaruhi penyerapan air di dalam tanah. 2. Sel silika dan gabus silika mengandung kristal silika, tetapi sel gabus mengandung endapan suberin. Kedua sel ini juga akan selalu berkumpul, yang bisa ditemukan pada tulang daun gramin. 3. Litohis. Ini adalah sel yang berbeda dari epidermis normal dengan perkembangan internal khusus.
Sel-sel itu juga mengandung kalsium karbonat kristal yang sering disebut sebagai sistolik. 4. Sel kipas atau buliform. Dalam bentuk banyak sel yang terdiri dari sel epidermis, vakuola besar, lapisan tipis, atau bahkan terisi air. Mereka akan berkurun cukup besar. Efek dari sel kipas adalah membuka dan menutup daun. 5. Stomata. Ini adalah akses atau kedua sel ujung. Di sel penutup kedua sel yang memiliki bentuk tertentu mengepit celah. Stomata juga dapat ditemukan pada daun, rimpang, batang, hiasan bunga, ovarium, atau biji. Posisi stomata bisa bertepatan dengan lapisan epidermis atau bisa tenggelam. 6. Trikoma adalah tonjolan epidermis yang terdiri dari satu sel atau lebih dan digunakan secara luas sebagai fitur taksonomi keluarga. Keunggulan trikoma pada tumbuhan adalah perlindungan terhadap gangguan yang juga berasal dari luar atau menghambat penguapan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam mempresentasikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.